point has been updated. Please check it on the map. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini kita akan memantau progres di jembatan Pesanggerahan ya, jembatan Sungai Pesanggerahan yang kalau mungkin di video sebelumnya kita sudah menyaksikan dari ketinggian, karena memang di sini kita tidak bisa melihat langsung terbang rendah, keterbatasan karena di sini masih banyak sekali obstacle pepohonan dan juga ada sutet ya, ada sutet di sini. Jadi saya baru bisa terbang rendah di area ini, terpisah videonya daripada video sebelumnya. Sekarang mari kita coba saksikan. Di sini terpantau ada satu vibro roller, ada ekskavator, ada beberapa alat berat lainnya. Di sini sepertinya kalau alat pengeborannya tampak sudah berpindah ke sisi kanan. Apakah artinya pengeboran ini sudah selesai atau belum? Maka mari kita langsung saja melihat dari video ini ya, agar bisa mengetahui bagaimana progres terkininya ya. Terpantau di video juga ada concrete pump ya, ada truk concrete pump yang dengan jelas saat ini kita menyaksikan ada, dengan adanya truk concrete pump ini berarti sudah mulai pada fase pengecoran ya. Nah, ini adalah bagian dari abutment, dan di sini juga ada ekskavator yang mulai. Apakah ini termasuk dalam, sepertinya sih ini masuk dalam pekerjaan scrap ya, sepertinya karena mungkin hujan, sehabis hujan lalu di pekerjaan scrap gitu ya, bagian tanahnya diambil yang basah-basah agar kendaraan-kendaraan berat bisa melintas gitu. Nah, ini adalah bagian dari abutment 2 yang saat ini dalam tahapan pembentukan wing wall. Dan sepertinya ini bukan sekedar pembesian, tapi sudah proses pengecoran atau pengisian bahan beton segar ke dalam backcasting untuk pembentukan wing wall ya. Dan memang kalau kita saksikan sepertinya memang sudah dalam pembentukan atau pengecoran wing wall tersebut ya. Nah, kita saksikan bersama. Jadi memang sudah dalam pembentukan wing wall di jembatan Pesanggerahan ya. Nah, ini adalah jembatan Pesanggerahan yang kita saksikan bersama. Dan di sini ada pilar 3 dan pilar 2, serta di depan sana itu ada pilar 1. Nah, di pilar 3 ini sudah tidak ada lagi, kita saksikan tidak ada lagi alat-alat berat yang mungkin saja, karena saya sudah tidak bertemu nih, tidak ada petugas yang bisa saya tanya, jadi mohon maaf ya. Tapi kalau menurut pantauan memang sepertinya pilar 3 ini telah selesai semua proses pemancangannya itu ya, sehingga saat ini alat-alatnya berada di bagian pilar 2 ya. Jadi tinggal di bagian pilar 2. Nah, sedangkan di pilar 3 ini semua sudah, sepertinya sudah semua, dan alat berat sudah bergeser ya. Tuh, nanti kita coba sama-sama saksikan aja ke depannya seperti apa, apakah benar sudah selesai semua atau belum. Nah, sedangkan di pilar 2 ini masih ada alat untuk diesel hammer pile-nya ya. Dan juga untuk rotary drilling rig yang melakukan proses pengeboran ataupun pre-boring, membantu untuk pekerjaan pre-boring, dibor terlebih dahulu dan barulah nanti dibantu oleh diesel hammer pile dengan bantuan piston ya yang dibenturkan atau piston yang dipukulkan sehingga bisa menekan dari tiang-tiang pancang untuk masuk ke dalam lubang yang telah disediakan oleh rotary drilling rig ataupun kegiatan yang disebut dengan pre-boring. Nah, inilah beberapa alat. Di sini juga ada crane, ada mobile crane yang membantu untuk mengangkat tiang-tiang pancang, karena memang tiang-tiang pancang ini juga cukup bisa dikatakan berat sekali ya. Kalau diangkat pakai tangan nih jelas nggak bisa ya. Jadi memang harus perlu bantuan yang namanya crane ini. Nah, jadi kalau kita naik ke atas untuk melihat secara map view-nya, kita pakai 90 derajat, sudut 90 derajat untuk melihat bagaimana progres yang ada di jembatan Pesanggerahan.
Mari kita coba saksikan apa perubahannya dari area jembatan Pesanggerahan ini dengan 90 derajat. Kalau tampaknya memang dilihat Maximum flight altitude reached. bagian paling atas ternyata. Mohon maaf. Kita geser dulu sedikit. Ya, mungkin gini ya. Saya coba bukan turun, tapi mundur. Oke. Ya. Jadi seperti inilah kurang lebihnya, dimana kita menyaksikan bagaimana abutmen 1 dan pilar 1 masih di pengecorannya masih di situ, belum ada perubahan. Bagian konkret barriernya juga belum ada perubahan, bagian median tengahnya ya. Untuk dari abutmen 1 ke pilar 1 atau ke P1. Lalu sedangkan dari P1 ke P2 memang belum ada pemasangan girder ya, karena memang harus menunggu pilar 2 dan pilar 3-nya naik dulu untuk pengecoran tahapan selanjutnya. Nah, itulah yang mungkin sekaligus menjelaskan kenapa sih jembatan Pesanggerahan ini dikejar agar segera selesai. Memang karena pembangunannya sudah terhitung dengan jelas ya, ada mekanisme-mekanismenya dari mulai pemancangan bahkan hingga nanti pengecoran, tahapan-tahapan dari mulai lantai dasar hingga nanti naik ke bagian pilar-pilarnya, pilar kolomnya. Kalau kita saksikan di pilar 2 itu ada 1 2 3 4 kolom ya, ada 4 kolom. Kalau di seberangnya pilar 2 saya nggak tahu apakah jadi 4 kolom juga atau mungkin ada hitungan yang berbeda, karena seperti yang saya sampaikan bahwa nanti dari pilar abutmen 1 lalu susunannya ke pilar 1, pilar 2, pilar 3 ke abutmen 2, ini dia akan melebar karena membentuk nantinya gerbang tol Limo itu trisula, jadi dia melebar ya, seperti garpu begitu ya. Nah, sehingga membuat kondisinya nanti jadi melebar. Nah, sedangkan di pilar ketiga kita saksikan bahwa ini sudah selesai sepertinya ya. Kalau kita saksikan dengan tidak adanya lagi alat-alat berat yang berada di pilar ketiga. Dan memang di bagian kedua ini sudah terlihat ada lubang-lubang yang cukup besar, dan saya tidak tahu apakah itu termasuk yang tiang pancangnya sudah dibenamkan ke bawah ke dalam tanah atau belum gitu ya. Nah, karena kalau saya melihat dari remote saja itu tidak begitu jelas, kecuali ini kan saya buatkan 4K ya. Nanti kalau saya sudah nonton di TV ataupun di layar komputer atau layar laptop, nah mungkin itu akan jauh lebih jelas, karena saya di sini juga videonya dibuat atau membuat videonya dengan kualitas 4K Ultra HD, jadi jauh lebih enak, kita bisa menyaksikan detail-detailnya jauh lebih jernih dan jauh lebih jelas. Nah, sedangkan kalau kita coba pantau dulu menuju ke arah tol Serpong Cinere seksi 2 ya. Nah, di area ini terpantau bahwa untuk levelingnya sudah masuk ke lantai lapisan dasar maksud saya. Sisi kiri masih di agregat, sisi kanan ini yang ada motor grader ini sudah masuk ke lapisan dasar. Sedangkan di area lainnya di sini masih terpantau ada 2 dump truck, ini masih belum, karena itu memang nanti akan menjadi bagian dari penghijauan ya. Nah, di sini juga ada alat-alat berat yang mungkin masih melakukan persiapan, karena ini saya di pagi hari ya. Dan saat ini sekarang jam 9 pagi. Terpantau alat-alat berat masih dalam persiapan karena memang juga habis hujan, jadi kondisinya saya masuk ke lokasi ini luar biasa sekali ya. Jadi tanahnya itu blok sekali atau lengket sekali. Saya cuma melintas di bagian tanah lengketnya yang sedikit sekali, tapi itu udah menempel di bagian motornya, itu udah luar biasa banget gitu. Nah, ini adalah kondisi di perbatasan antara tol Cijago 3 dengan tol Serpong Cinere seksi 2. Nah, ini kita lihat ada ekskavator juga yang melakukan kegiatan di sini. Ada ekskavator Hitachi. Nah, di sini kita coba saksikan ini ada apa nih? Tuh. Ya, ada PP. Berarti memang ini ada pekerjaan yang sudah dimulai. Seperti yang saya katakan bahwa pekerjaan yang di sini sedikit lagi nih di perbatasan Serpong Cinere dengan tol Cijago itu dikerjakan oleh PP ya. Dikerjakan oleh PP. Jadi termasuk simpang tidak sebidang di RM Marta Dinata, lalu di pembangunan overpass baru di Pondok Cabe, itu termasuk pekerjaan dari PP ya. Kontraktornya adalah PP. Nah, sedangkan kalau yang sudah selesai ini adalah bagian dari pekerjaan kontraktor Waskita. Jadi sisa-sisa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan oleh PP ya. Jadi kontraknya dengan PP.
pekerjaan sisa dari tol Serpong Cinere yang memang menunggu waktu itu pembongkaran dari tebing, dan juga beberapa area seperti Simpang Tidak Sebidang dan juga overpass Pondok Cabe yang dibuat double. Nah, itu baru dikerjakan sekarang. Nah, ini adalah kontrak dengan PP. Baik, itu aja mungkin. Kita akan berputar seperti biasa karena di sini saya nggak bisa maju. Kita akan melihat view sebaliknya dulu sebelum kita akhiri. Kita akan melihat bagaimana area. Authorization zone reached. Itu adalah artinya saya tidak boleh masuk tuh. Jadi itu adalah area penerbangan dari Pondok Cabe ya. Oke, kita balik lagi. Kita coba lihat ke area perumahan di sisi kiri ya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri kita akan mencoba terbang rendah ke arah sisi kiri dari gerbang Tolimo nih. Kalau kita dari sini maka sebelah sisi kiri gerbang Tolimo ya, atau yang kurang lebih nantinya menuju ke Naman Iskandar. Nah, ini dia nih view-nya ya. Nah, seperti yang saya katakan, di sini bagian wing wall-nya belum masih seperti ini, belum ada perubahan lagi. Bahkan untuk pengecoran konkrit barrier-nya juga belum dilanjutkan sepertinya, karena baru satu sisi. Sisi lainnya, sisi kanan ini kalau saya katakan ini belum ada perubahan lagi untuk pengerjaan konkrit barrier. Oke, dan selanjutnya di sini kita maju lagi ke sisi kiri. Seperti itu saya katakan, kita akan melihat ke arah sisi kiri. Nah, di sini ada ekskavator dan dozer di sini yang bekerja. Nah, berarti benar memang sedang melakukan tahapan pekerjaan scrap sepertinya agar bisa melintas alat-alat beratnya ya. Dan tampaknya memang sudah pembayaran ya untuk perumahan di sini nih. Ya, kalau melihat dari informasi terakhir memang di sini disebut dengan Prisma Mas ya kalau tidak salah. Nah, di sini tuh ada rumah-rumah yang awalnya masih belum bisa dibongkar dan alhamdulillah telah dibongkar. Jadi sudah selesai mungkin proses pembayarannya. Ini juga termasuk salah satu perubahan, salah satu hal yang berubah. Dan saya belum tahu lagi apakah di Swadaya Buntu, informasi terakhir sih saya dengar ada info tentang SK gubernurnya. Tapi saya belum tanya lagi kepada warganya, apakah warganya juga sudah bertanya lagi ke pihak-pihak terkait kira-kira seperti apa. Karena memang Swadaya Buntu ini berada di area galian tanah ya, terlalu dalam. Di sisi yang kita saksikan di sini ini sudah galian. Nah, ini sudah galian. Dan di sisi kanan atasnya di sini yang area dari Swadaya Buntu juga ada galian juga. Jadi memang luar biasa sekali area ini. Itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Begitulah kondisi terkini apa adanya dari tol Cijago 3B. Gimana menurut sobat keluarga semua? Apakah Januari 2023 bisa segera selesai? Kalau saya, mari kita pantau setiap harinya agar bisa mengetahui apakah memang akan selesai atau tidak. Jika ada saran masukan, tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video jalan tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.